Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang membangun website toko online bagian ketiga, atau ini adalah bagian yang terakhir ya. Jadi di video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang kebutuhan apa aja kira-kira yang diperlukan dari server ya, dari hosting, dari domain, kemudian platform apa yang kita pilih. Kemudian kita juga sudah belajar misalkan kita mau install sebuah platform seperti CMS ya. Nah, itu sudah kita praktekkan di video sebelumnya. Nah, di video sekarang kita akan lanjutkan, kita akan mengenal tentang plugin ya. Jadi karena kita menggunakan WordPress, nanti kita install plugin WooCommerce untuk membuat sebuah toko online. Tapi sebelum sampai ke sana kita bahas dulu ya. Nah, jadi di video kali ini contohnya misalkan kalau kita mau membuat sebuah toko online di WordPress ya, yang kita perlukan pluginnya apa aja gitu. Jadi contohnya misalkan ada WooCommerce ya, itu untuk online shopnya, untuk membuat WordPress seperti online shop. Kemudian nanti kita perlu Yoast SEO untuk SEO-nya. Kemudian nanti ada kontak form, misalnya kita mau bikin form. Dan terakhir adalah Really Simple SSL ya. Nah, ini nanti plugin untuk menjadikan si website kita HTTPS ya. Jadi dia force ke HTTPS. Jadi ketika dia diakses nanti ke HTTPS. Nah, ini yang sederhananya, ini yang kita perlukan. Padahal sebenarnya masih banyak lagi ya plugin yang bisa kita gunakan, tapi 4 plugin ini untuk dasarnya sudah cukup ya. Kemudian untuk plugin online shop itu ada banyak ya. Contohnya tadi ada WooCommerce, nanti ada WP e-commerce, Jigoshop ya, eShop. Nah, itu adalah plugin e-commerce. Tapi di sini yang paling populer ya di WordPress itu adalah WooCommerce ya. Nah, untuk menginstal plugin, jadi sebelum kita masuk ke instalasi plugin itu apa? Di plugin adalah sebuah program atau paket dari sebuah fungsi atau function atau lebih yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP untuk menambah fitur khusus ke dalam platform WordPress. Nah, jadi WordPress itu kan menggunakan PHP ya. Nah, otomatis nanti pluginnya juga bisa kita tulis menggunakan PHP. Kemudian jadi kalau PHP itu kan untuk logiknya, terus untuk stylenya kan nanti menggunakan CSS ya dan sebagainya. Kemudian untuk tempat instalasi plugin, jadi di dalam folder WordPress kita itu ada folder yang namanya WP Content. Nah, di dalam WP Content itu ada folder plugin ya. Nah, selanjutnya untuk menginstal plugin ada dua cara, bisa online dan manual ya. Kalau online itu maksudnya kita cari di mana, di database-nya si WordPress ya. Langsung kita searching aja kita maunya plugin yang seperti apa. Misalkan tadi ya WooCommerce ya. Nah, WooCommerce nanti kita searching, kemudian kita install langsung gitu. Yang penting kan ada koneksi internet. Kemudian kalau yang manual atau upload itu, jadi kita cari pluginnya, kemudian kita download, kemudian kita install melalui opsi upload di plugin ya. Atau misalnya kita mau buat plugin sendiri, nah kita bisa install pluginnya melalui cara manual ya. Nanti tinggal kita upload. Nanti kita juga belajar bagaimana caranya membuat plugin sederhana di WordPress kita. Nah, kemudian pengetahuan dasar untuk membuat plugin itu pertama adalah PHP, karena tadi bahasa untuk logiknya menggunakan PHP. WordPress itu menggunakan PHP. Kemudian nanti ada HTML, CSS. Nah, HTML, CSS ini nanti untuk stylingnya, jadi untuk supaya tampilannya lebih bagus. Nah, itu kalian juga harus setidaknya mengetahui tentang HTML dan CSS ya. Kemudian terakhir si WordPress itu sendiri ya. Jadi kita mesti mengerti untuk membuat plugin itu kan ada aturan-aturannya. Jadi aturannya itu bisa kita cari nanti di
websitenya WordPress ya di bagian codec ya. Nah, itu nanti kita bisa belajar bagaimana caranya membuat WordPress. Bagaimana caranya membuat plugin di WordPress ya. Kemudian nah, kita masuk aja ke plugin. Jadi sebuah plugin itu ada yang namanya header, ada yang namanya body ya. Nah, bagian header atau bagian head ya dari sebuah plugin biasanya dia berisi apa? Nah, bagian head ini adalah bagian yang mengatakan pada WordPress bahwa file tersebut adalah sebuah plugin. Nah, bentuk dari head adalah berupa komentar dalam pemrograman PHP. Dalam penulisan komentar minimal ada plugin, ada nama plugin itu sendiri. Jadi di sini contohnya ada yang namanya PHP ya. Kemudian di sini ada komentar. Jadi slash bintang ini kan komentar yang nantinya kalau dieksekusi di PHP-nya dijalankan, ketika dieksekusikan dia tidak ikut dijalankan ya karena bentuknya komentar. Tapi ini di WordPress akan dianggap sebagai sebuah hit ya. Nah, di dalam hitnya tadi nanti ada yang namanya minimal itu ada yang namanya nama plugin ya. Untuk penulisannya kita tuliskan aja plugin name ya. Plugin name, kemudian nama pluginnya apa. Misalkan di sini ya, simple plugin. Nah, itu kalau kita pasang di WordPress nanti dia bakalan dikenali gitu. Dikenali sebagai sebuah plugin ya. Nah, kemudian ada lagi ya di bagian head itu nanti ada yang namanya plugin URI atau plugin URI. Jadi plugin URI ini merujuk ke homepage dari plugin kita. Misalkan bisa jadi adalah alamat dari sebuah plugin di situs kita gitu, atau dari gudang plugin WordPress ya. Kemudian description itu adalah deskripsi singkat tentang plugin kita. Nah, di sini buatlah kurang dari 140 karakter ya. Yang penting bisa dimengerti dengan jelas ya. Kemudian nanti ada version. Version itu adalah versi dari plugin yang kita buat sekarang. Misalnya versi 1, versi 1.0, 1.1 gitu dan atau 1.03 nah dan seterusnya. Catat WordPress dan plugin API menggunakan version compare ketika memperhitungkan angka ya. Jadi ini mungkin nanti berhubungan dengan ketika kita mengupdate plugin kita. Misalnya kita udah bikin plugin 1.0, kemudian kita bikin yang baru. Nah, itu kan nanti bikinnya berarti version controlnya untuk pluginnya misalkan jadi versi 1.1 gitu atau versi 2.0 dan selanjutnya. Kemudian ada yang namanya author. Jadi author ini adalah si pembuat plugin, namanya siapa, boleh lebih dari satu ya. Kemudian ada yang namanya author URI. Jadi alamat si pembuat plugin ini siapa gitu ya, atau profilnya ya. Kemudian ada yang namanya license. Nah, nama lisensi ini misalkan GPL2 ya. Nah, untuk lebih lanjut nanti masalah lisensi bisa kunjungi WordPress ya di bagian guidelines ya. Jadi kita harus belajar juga mengenai lisensi ya. Kemudian ada lisensi URI. Nah, tautan ke lisensi tersebut. Misalkan di sini bentuk lisensinya adalah GPL2 ya. Nah, kemudian tadi ke bagian head ya, bagian headernya, bagian kepalanya, kemudian nanti ada bagian body. Nah, bagian body ini itu yang baru masuk ke bagian fungsi ya atau ke codingannya. Nah, untuk melihat fungsi atau jadi di sini bentuknya adalah API ya, plugin API. Nah, untuk melihat apa aja yang bisa kita gunakan itu masuk aja ke codex.wordpress.org/plugin underscore API ya ini, kemudian /hooks ya. Nah, di sana itu nanti ada yang namanya hooks. Nah, hooks ini nanti ada yang namanya action, kemudian nanti ada yang namanya filter ya. Nah, contohnya di sini kita membuat sebuah simple plugin ya. Misalkan di sini functionnya namanya function my footer. Kemudian di dalamnya itu ini berasal dari plugin simple footer. Nah, di sini kan ada echo. Nah, kemudian H1 ini kan bagian dari HTML ya. Jadi sebenarnya mau kita kasih langsung di PHP-nya juga bisa, atau nanti kita bikin file sendiri yang kita gunakan untuk stylingnya ya. Kemudian nanti
untuk mengaktifkannya, jadi maunya ditambahkannya di mana. Di sini kan ada yang namanya WP footer ya. Nah, kalau kalian pelajarin WordPress nanti kan ada yang namanya WP footer, kemudian ada lagi WP apa gitu. Nah, ini adalah WP footer, ini kan bagian dari bagian dari hooks tadi ya. Nah, jadi nanti menambahkannya add action WP footer, kemudian nanti nama functionnya. Nah, oke, mungkin kita coba dulu ya untuk pembuatan plugin. Jadi sebenarnya di sini saya sudah bikin, nah tapi kita bikin aja yang baru. Kita samakan aja, misalkan di sini saya buat di desktop ya, namanya plugin. Oke, di sini kita buat sebuah folder dulu. Namanya tadi ya, simple footer. Simple footer gitu ya. Kemudian nama filenya simple footer ya. Oke. Nah, selanjutnya, oh ya, untuk penamaannya, karena tadi saya bikin foldernya simple footer, berarti nanti nama filenya juga harus sama ya, simple footer ya untuk penulisannya. Jadi di sini saya close dulu aja ya, kemudian saya bikin baru lagi. Tadi di desktop, jadi saya pernah bikin plugin ya, sederhana untuk pengenalan apa namanya, pengenalan plugin di WordPress ya. Di sini tadi saya ganti aja, saya rename dulu. Jadi karena foldernya namanya menggunakan dash seperti ini, jadi nama filenya juga seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal open lagi aja. Jadi ini yang penting kalian bikin plugin, namanya nama foldernya apa, kemudian nama filenya juga harus sama ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian tadi kita perlu yang namanya apa, hit ya. Nah, yang namanya hit itu kan tadi diawali dengan PHP, kemudian diikuti dengan komentar ya, seperti ini. Nah, kemudian ada yang namanya plugin name ya. Nah, misalkan namanya tadi adalah simple footer plugin ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini tadi ada apa aja? Ada plugin URI, description, version. Nah, itu kita coba tambahkan. Plugin URI, kemudian ada description, kita tambahkan seperti ini dulu aja. Kemudian ada apa lagi, version ya, atau kita masuk ke author dulu, jadi nggak masalah ya. Author, kemudian author URI, kemudian license ya, license version ya setelah itu. Nah, ini nggak masalah kalau seperti ini. Yang penting kan tadi minimal dia ada nama pluginnya ya. Misalkan di sini plugin URI-nya adalah https simple plugin.local misalkan ya. Jadi deskripsinya ini adalah plugin sederhana yang ditampilkan di footer. Kemudian authornya misalkan nama kalian ya, authornya siapa, authornya adalah misalkan namanya Mario Bros ya. Kemudian author URI-nya http, jadi ini alamat profilnya Mario, misalkan mariobros.me gitu ya. License-nya tadi apa, versi 1.0 misalkan.
license-nya tadi misalkan GPL ya, kemudian versionnya 1.0 ya. Nah kalau sudah tadi itu ada di sini ya. Nah kalau sudah, kita coba zip ya, kita zip. Jadi di sini bentuk ngezip. Jadi untuk upload ke WordPress itu bentuk ngezip. Nah di sini sudah jadi ya, simpleFooter.zip. Nah, kita tes dulu di sini apakah bisa ya. Jadi silakan login. Jadi jangan lupa passwordnya kemarin apa ya. Nah kemudian masuk ke bagian plugin ya, diklik aja plugin, kemudian add new ya. Nah kemudian di sini sebelumnya sudah ada plugin ya. Oh ini sudah ada nih ya. Oke ini saya hapus dulu ya. Jadi saya sudah coba install tadi. Nah di sini udah hilang ya. Jadi di sini adalah daftar plugin yang terinstall. Nanti statusnya dia apakah activate atau deactivate ya, atau aktif atau tidak aktif. Nah kalau mau menghapus pun nanti lewat sini. Nah karena kita ini membuat plugin sendiri, berarti klik add new. Nah kemudian kalau misalkan karena bentuknya plugin sendiri, bentuknya zip tadi, kita pilih upload plugin ya. Tapi kalau misalnya ngedownload install nanti misalkan kayak WooCommerce-nya, nanti kita langsung searching di sini aja gitu. Nah di sini klik upload plugin. Nah kemudian klik telusuri ya. Oke tadi saya letakkan di desktop plugin ini simple footer ya. Oke. Nah kalau sudah, kita install now ya. Oke, ini dia sudah proses unpacking, installing the plugin, kemudian activate ya. Kita coba aktifkan. Kita klik activate plugin. Nah di sini keterangannya plugin activate ya. Plugin activated. Nah kalau kita lihat di listnya di sini sudah ada ya. Nah di sini pun jadi ini nama pluginnya. Kemudian di sini ini adalah plugin sederhana yang ditampilkan di footer. Nah itu tadi apa? Itu tadi adalah deskripsinya. Kemudian ini adalah versinya 1.0. Ini siapa yang ngebuatnya. Kemudian ini plugin site-nya ya. Oke. Coba kita lihat lagi apakah ada yang salah ya. Jadi di sini kan ada outdoor URI. Oke. Mungkin nanti bisa dicek lagi ya. Nah seperti itu. Nah yang jelas di sini plugin kita sudah berhasil dibuat ya, tapi di sini pluginnya itu belum bisa ditampilkan gitu, karena di sini kita belum mempunyai fungsi yang dieksekusi gitu. Nah misalkan kita tes ya, misalkan kita tes install ya, kita tes tambahkan sebuah fungsi di plugin ini gitu. Contohnya tadi di sini ada function my footer ya. Kita coba pakai yang ini aja. Jadi di sini kita coba tambahkan ini untuk bagian bodinya function my footer ya. Kemudian kita echo biar kelihatan kita H1. H1 kan heading ya. Kalau di HTML ini adalah plugin footer, plugin simple yang muncul di my footer ya. Nah kemudian ini ya, ini kan ada codec nih. Jadi di sini ada hooks namanya. Kalau kita cek di sini, nanti di hook itu kan ada apa aja. Jadi di sini kan ada filter, ada action, ada aksi ya. Dan kita klik bagian aksi.
Nah, di sini ada banyak macam-macam eh, function ya. Nah, di sini contohnya adalah WP footer ya. Nah, kemudian ini ya. Untuk menampilkannya nanti di footer, misalkan penulisan pembuatan functionnya seperti ini gitu. Your function, kemudian nanti dipanggil add action WP footer your function ya. Oke. Kembali lagi ke sini, berarti tadi add action, kemudian WP footer ya, kemudian nama function kita my footer ya. Oke, ini kita save. Nah, kemudian kita zip ulang ya, kemudian kita upload lagi. Ini saya hapus dulu, saya delete, kemudian ini saya zip lagi. Oke, nah yang di sini kita hapus dulu ya pluginnya. Jadi yang di sini saya deactivate dulu. Jadi ini sudah saya deactivate, kemudian kita delete. Oke ya. Nah, sekarang kita upload ulang. Di sini dia sudah kehapus. Kita upload ulang. Upload plugin, kemudian telusuri atau browse, kemudian install lagi ya. Nah, oke. Ini udah jadi, activate plugin. Kita klik. Nah, ini udah aktif ya. Oke, nah sekarang ini lihatnya di mana kalau plugin kita sudah aktif. Kita cek di sini ya. Nah, kita buka di tampilan depannya si WordPress ya. Nah, ini ya. Ini muncul di bagian bawah. Ini adalah plugin simple yang muncul di My Footer ya. Sesuai dengan apa yang kita bikin tadi di fungsinya ya. Jadi ini ya. Nah, jadi untuk membuat plugin itu ada yang namanya hook dan ada yang namanya action dan filter ya. Jadi silakan pelajarin hooks tadi, plugin API. Nah, ini adalah contoh yang pertama ya. Nah, misalkan di sini kita mau bikin lagi, saya sudah siapkan ya. Contoh yang kedua, jadi di sini ada motif notifikasi ya. Nah, di sini saya copy paste saja, nanti saya buatkan dulu. Pertama kita buatkan dulu filenya, namanya notif motivasi ya. Jadi kenapa kalian perlu belajar juga, perlu tahu juga yang seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian tertarik mau membuat sebuah plugin, jadi plugin ini kan bisa dijual juga gitu. Jadi kalau kalian memang misalkan tertarik di WordPress, bisa pelajarin plugin sama template ya, itu kan dijual ya. Nah, kemudian nanti di sini saya copy aja yang ininya, bagian hitnya kita kasih nama misalkan notif motivasi plugin ya. Di sini terserah ya, motivasi ya, plugin gitu aja ya. Kemudian deskripsinya plugin yang berisi kata motivasi gitu ya. Foldernya kita biarkan, nah biarkan seperti itu aja karena ini untuk percobaan. Nah, kemudian ini saya kopikan aja biar cepat ya. Ini sebagai contoh. Nah, di sini saya punya function di sini admin notice ya. Nah, ini kan adalah hook tadi juga. Jadi di bagian plugin tadi ada yang namanya admin notice. Nah, ini nanti ditampilkan di mana? Ditampilkan di misalkan notice itu kan ini ya. Nah, bagian sini, bagian yang plugin activate ini kan notifikasi ya. Notice itu notifikasi lah gitu ya. Nah, nanti ditampilkan di sana. Kemudian ya kalau kalian kan sudah belajar
pemrograman ya, paling enggak sudah sedikit familiar lah. Kemudian di sini nanti kita random ya, kita punya banyak kata-kata motivasi di sini, kemudian nanti kita random, kita explode. Nah, kemudian nanti ditampilkannya di bagian notif sini, bagian notice sini ya. Oke, nah tadi bakalan ditampilkan di bagian notice sini ya. Nah, kemudian ini kan ada hijau ya. Nah, hijau ini kalau di WordPress itu nama ininya itu adalah update ya. Jadi kan untuk notice itu ada update ya, ada untuk yang warna merah nanti ada beda lagi ya. Contohnya di sini, nah kita masukkan kelasnya adalah updated ya. Oke, nah kita tes aja. Ini kita sudah save. Nah, sekarang kita coba masuk lagi ke pluginnya ya. Jadi kita kompres lagi, kita zip, kemudian nanti kita upload ya. Jangan lupa tadi nama file dan nama foldernya harus sama ya. Jadi itu juga buat mengenali si plugin tadi ya. Nah, kemudian kita upload motivasi, kemudian kita install. Oke, kita activate. Nah, di sini sudah muncul motivasi plugin ya, plugin yang berisi kata-kata motivasi. Nah, kemudian terus mana pluginnya? Tuh, nah, kalau kalian perhatikan di atas ini itu sudah ada ya. Nah, ini ya, ini adalah kata-kata yang dari si plugin tadi gitu. Nah, kalau kalian pindah-pindah, misalkan pindah ke bagian mana gitu ya, bagian menu post di sini ya, nah ini muncul lagi gitu. Jadi dia ditampilkan di setiap notice ya, di setiap page yang ada di WordPress. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita pindah lagi ke plugin gitu ya, dia tetap muncul lagi gitu. Nah, ini ya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah ini adalah pengenalan plugin ya, bagaimana caranya membuat plugin, kemudian apa aja yang mesti dipelajarin, kalian mesti kemana. Itu tadi kalian coba di bagian hooks ya, di bagian plugin API. Oke, selanjutnya ini filenya nanti bakalan saya upload juga di Classroom, jadi kalian bisa coba utak-atik ya. Oke, selanjutnya di sini kita lanjutkan mengenai install WooCommerce ya. Untuk WooCommerce, jadi tinggal kita cari aja di plugin, kemudian add new ya, kemudian kita search WooCommerce ya, kemudian langsung kita install. Jadi ini sangat gampang. Jadi di sini ya, di search plugin kita ketikkan aja WooCommerce. Nah, di sini WooCommerce ya. Oh ya, bukan di sini ya. Add new. Nah, add new dulu. Kemudian WooCommerce ya. Nah, di sini WooCommerce. Itu dia udah otomatis searching. Kita tunggu aja. Nah, di sini ya. Kita pilih yang ini aja, yang pertama kali muncul ya. Nah, kita bisa lihat di sininya. Kita bisa lihat di jumlah ininya, jumlah downloadnya ya, 3542. Nah, kita coba aja. Kemudian dia juga di sini keterangannya last update 6 jam yang lalu. Jadi ini termasuk yang paling ini ya, paling cepat lah update-nya. Maksudnya dia di maintenance terus ya. Dia di maintenance terus. Jadi itu ketika install plugin juga kalian perhatikan itunya. Kemudian ada keterangan compatible with your version of WordPress ya. Artinya ini kompatibel dengan versi WordPress kita. Nah, kita klik aja install. Jadi yang penting ada koneksi internet. Oke, kita tunggu aja. Jadi ini nanti tergantung dari koneksi internet ya. Nah, jadi untuk di sini tadi nanti kita install WooCommerce. Installnya nanti gampang ya.
Nanti langsung kita klik activate aja, activate now. Kemudian untuk instalasi WordPress-nya, instalasi WooCommerce-nya bentuknya nanti wizard, setup wizard. Jadi kita tinggal klik-klik aja ya. Di sini sudah saya buatkan. Nanti tinggal diikuti aja ya. Kemudian nanti juga kita bakalan install template. Ya, contohnya di sini adalah Sparkle Store. Kemudian kita juga bisa menambahkan plugin yang lain ya. Oke, kita cek dulu apakah sudah. Nah, ini sudah terinstall, kemudian tinggal kita activate ya. Klik aja activate. Kemudian nanti masuk ke wizard ya. Setup wizard. Jadi ini sangat gampang ya, sangat mudah. Kemudian diharapkan ya nanti setelah kalian selesai untuk yang pembahasan ini, kalian bisa mengerti, kalian bisa setup sendiri toko online di WordPress itu seperti apa sih gitu. Nanti tinggal kalian explore ya. Oke. Nah, sebenarnya tadi ya kembali lagi yang ke, oh ya langsung ini udah muncul ya. Nah, kita klik aja di sini, get your store up and running more quickly with our new improved setup experience ya. Mungkin ini agak sedikit berbeda ya sama yang di sini. Jadi kita yes please saja langsung. Jadi ini adalah yang versi sebelumnya ya. Kemungkinan ada penambahan update, tapi itu nggak masalah ya. Oh, sama aja ya. Nah, di sini, nah kita isi aja misalkan Jalan Ring Road. Addressnya di mana? Ring Road Utara gitu ya. Ini terserah, opsional, country Indonesia, atau kita cari Yogyakarta ada kayak. Nah ini ya, daerah istimewa Yogyakarta. City misalkan Sleman. Postcode 55228 ya, ini saya ngawur aja ya. Continue ya. Nah, kemudian industrinya kita misalkan kita elektronik komputer ya, atau fashion apparel aksesoris ya. Pokoknya atau ini ya, kita coba klik 3 dulu. Kemudian physical ya, kita klik aja. How many product do you plan to display? Misalkan 100 atau lebih gitu ya. Jadi ini di custom aja. Currently selling elsewhere. Misalkan yes, I own a different store powered by, misalkan seperti itu ya. What's your current annual revenue? Misalkan I'm getting started ya. Mau dicoba menggunakan Facebook, kemudian Mailchimp ya. Mailchimp itu nanti bentuknya email ya, email campaigns ya. Kemudian atau mau melalui Google Ads ya. Misalkan saya nggak mau Google Ads ya, ini juga nggak mau gitu. Continue. Kita tunggu aja ya. Jadi kalau yang di slide saya ini lebih simple ya. Nah, ini mau pilih template atau gimana gitu ya. Langsung aja misalkan kita tes ya. Continue with my activate tema ya. Jadi tema yang sudah kita install sebelumnya kita pakai itu aja dulu ya. Karena nanti kan kita mau nyoba yang template kita sendiri ya. Nah, kemudian enhance your store with Jetpack ya. Nah, kita yes please ya. Langsung aja kita tes ya. Jadi di template saya sudah ada juga Jetpack ya.
Nah ini, nah jadi nanti intinya silahkan dieksplor ya untuk penggunaan Jetpack sama WooCommerce ya. Nah nanti kalau sudah nanti masuknya ke sini ya. Nah di sini kita continue aja. Nah kita bisa langsung menambahkan produk ya. Di sini mau menambahkan personalize juga bisa. Ini nanti tinggal dipelajarin lagi. Nah di sini yang perlu diperhatikan apa? Nanti di bagian sini ada visit site sama visit store ya. Kalau site itu adalah website yang kita install sebelumnya. Kemudian nanti store ini adalah yang WooCommerce tadi ya. Kita cek yang visit store ya. Kita cek. Nah, karena tadi kita menggunakan template yang ada, makanya di sini munculnya ya seperti ini gitu, sama gitu. Tapi di sini yang membedakan, di sini ada card-nya, ada checkout-nya, ada my account-nya ya. Nah, kalau yang di tadi di sini cuma ada sampel page ya. Kemudian misalkan tadi ya kita mau install mau install tema ya. Temanya kan tadi di sini kita ada yang namanya Sparkle ya. Jadi namanya adalah Sparkle Store. Ini bisa kita coba di Themes ya. Kita coba di Themes. Jadi nanti kalian masuk ke sini. Nah, kemudian Themes, kemudian kalian coba install ya. Kalian oh ya, add new ya. Kemudian di sini masukkan Sparkle Store ya. Nah, di sini ada dua, ada yang Sparkle Store, ada yang Sparkle Store Lite ya. Nah, ini kenapa nggak muncul? Karena koneksi ya. Kita lihat dulu detailnya seperti apa Sparkle Store itu. Nah, ini ya kalau kalian perhatikan di sebelah sini udah muncul bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ya previewnya seperti ini. Nah, kalau mau yang light juga ada yang seperti ini ya. Nah, kita coba yang Sparkle Store aja. Kita install. Kita tunggu. Kemudian tadi nanti bisa mencoba plugin lagi yang lain, namanya apa? Plugin tambahan ada Ultimate Product Catalog ya. Kemudian ada WooCommerce Product per Page ya. Nanti kalau mau, karena ini bentuknya plugin, berarti nanti masuknya ke plugin ya. Oke, kita tunggu aja untuk yang Sparkle Store ya. Oke, nanti setelah ini saya tunjukkan lagi. Misalkan kalian punya ide untuk membuat sesuatu di plugin. Nah, sini tinggal kita activate ya. Nah, ini udah selesai ya. Kita cek dulu di depannya udah ganti atau belum. Nah, ini udah ganti ya. Nah, berarti di sininya kita bisa masuk ke WooCommerce ya, dashboard. Kemudian misalnya kita mau menambahkan sebuah produk, tambahkan secara manual ya. Nama produknya adalah misalkan kita searching dulu ya, baju gitu ya, Adidas gitu aja. Adidas sepatu aja ya. Berarti misalkan kita contohkan dulu sepatu gitu ya, sepatu Adidas. Kemudian gambarnya ya, misalkan
saya ambil ini, kita lihat gambarnya kecil ya, salin gambar, kita cek sini ya. Kemudian oh ya, kita isi dulu aja lah yang lain. Ini deskripsinya. Nah, deskripsinya ini ya kita copy aja karena ini cuma testing. Kita copy, kemudian masukkan di sini. Kemudian dari gambarnya iya ini ya, simpan gambar. Oh, ini bentuknya .web ya. Kita cari yang spesifik lagi aja, misalkan JPEG gitu aja. Nah, di sini juga ada produk data. Kemudian nanti kita bisa ngasih harganya, misalkan 1 2 3 ya. Regular price-nya, sell price-nya misalkan 100 gitu ya. Nah, di sini bisa kita explore, ada inventory, ada SKU, shipping ya. Nah, jadi ini sangat sudah lengkap sekali. Misalkan yang gede itu. Ya, ini. Kita lihat yang ini. Jadi kalian nanti silahkan siapkan dulu image-nya apa aja gitu ya. Ini tadi apa? Ini ada yang product short description ya. Jadi misalkan ini aja kita masukkan ke sini ya. Oke. Nah, nanti di cek lagi ya, ini koneksinya ya. Ya, ini ya. Simpan gambar ya. Nah, oke, ini warnanya saya masukkan ke plugin aja biar cepat ya. Adidas gitu ya. Sekarang kita masuk lagi ke sini, kita add media, select file Adidas ya. Oke, nah ini kan nanti bisa kalian custom ya, ini untuk SEO-nya. SEO kan bisa kalian tambahkan juga di bagian sini ya. Kemudian insert. Oke, ini image-nya misalkan mau kalian tambahkan oh ya, ini ya. Oke, ini kita coba publish dulu aja ya. Kita lihat dulu dia sudah muncul atau belum ya. Kita refresh. Oke.
Nah ini ya, kalau kita klik di, ya ini bentar ya, tadi ada view product ya. Iya ini. Oke, nah ini kita hapus ya saja. Jadi image-nya itu diambil dari sini ya, product image ya. Kita save lagi, update ya. Nah kemudian nanti bisa klik di view product sini ya. Nah klik aja. Nah nanti kita lihat sini sudah ada produk sepatu Adidas terbaru gitu ya. Nah ini kan udah ada nih. Nah tadi kan kita masukin harga ya. Di sini kan harganya, harga reguler berapa, 123, harga penjualannya berapa, selnya 100 gitu ya. Ini udah muncul. Nah kemudian ini juga udah pluginnya udah lumayan ya. Ini kan, nah udah seperti ini ya. Deskripsinya tadi sudah ada. Ini tadi deskripsi singkatnya. Nah ini udah, ya udah ini tinggal dikelola lagi aja ya. Oke. Nah jadi seperti itu untuk pembuatan WooCommerce ya. Tinggal dipelajarin lagi nanti kalau memang tertarik di sini ya. Oke, untuk materi ini nanti saya upload ininya, slide-nya ya. Walaupun di sini memang agak sedikit berbeda ya. Tapi karena ini kan yang di slide ini versi yang dulu. Ya, di WooCommerce juga kita bisa setting shipping ya, shipping zone, shipping method. Kemudian bayarnya nanti mau seperti apa juga ada ya di bagian payment. Nanti tinggal dieksplor lagi. Oke, sekian untuk materi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Oh ya, satu lagi ya. Tadi saya mau kasih tahu yang plugin ya. Nah, misalkan yang plugin yang sekarang eh, yang banyak dipakai itu pluginnya yang seperti apa gitu. Yang jelas adalah plugin yang membantu dan mempermudah ya. Contohnya di sini ya. Saya cari chat ya. Nah, untuk chatnya, nah misalnya seperti ini lumayan ini ya. Jadi misalnya seperti ini ya, klik to chat. Nah, jadi kalau misalkan orang-orang yang jualan apa, jualan barang di WordPress itu kan, atau ini ya, chat button ya. Nah, yang biasanya itu kan orang itu langsung mau ngobrol dengan yang jual gitu ya. Misalkan kita mau beli barang A gitu. Nah, biar cepet biasanya kan ada kayak semacam kayak ini ya, floating chat seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi misalkan barangnya kita jual baju gitu. Nah, tinggal klik apa gitu, terus nanti dia diarahkan misalkan ke WA. Nah, itu ini lumayan ini ya. Lumayan laku gitu. Walaupun di sini keterangannya ada yang free juga ya. Tapi orang berani bayar yang berbayar ya kalau misalnya fiturnya itu lebih dari yang free di sini. Makanya kalian bisa install yang free. Yang free ini nanti kalian lihat ininya, fiturnya seperti apa, kemudian kalian bisa kembangkan lagi gitu ya. Oke, sekian ya, itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.